proyek mangkrak tersebut. Assalamualaikum teman-teman. Pernah dengar pertanyaan tentang kenapa sih etika sering disepelekan dalam politik? Kalau terus terjadi, etika yang buruk ini bakal ngasih kebebasan terus untuk para oknum-oknum pejabat melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau yang disebut KKN. Pertanyaan ini menarik untuk kita bahas dari lensa etika utilitarianisme. Untuk ngeliat nih hubungannya sama kasus nyata seperti proyek Hambalang. Yuk kita belajar bersama etika pemerintahan bersama saya Nabila Rikah Aini, Prodi Ilmu Pemerintahan. Ketika kita berbicara soal etika pemerintahan, terdapat metafora filsuf Immanuel Kant yang mengatakan bahwa politisi memiliki watak merpati yang lembut dan penuh kemuliaan, sekaligus juga mempunyai watak ular yang licik dan jahat, yang selalu berupaya memangsa merpati. Celakanya lagi, yang sering menonjol adalah sisi ular ketimbang watak merpati itu. Jadi maksud dari metafora tadi adalah seringnya aparat-aparat pemerintah mengabaikan etika pemerintahannya akibat kurang atau tidak dipahaminya esensi etika itu sendiri. Jadi perilaku aparat menjadi tidak etis secara etika dan moral, seperti pada teori Endah tahun 2018 halaman 145 yang mengemukakan bahwa pada dasarnya etika pemerintahan memiliki fungsi sebagai sebuah rujukan dan pedoman bagi aparatur pemerintah dalam melaksanakan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Di sisi lain, etika pemerintahan berfungsi sebagai alat untuk menilai baik dan atau buruknya sebuah tindakan ataupun keputusan para pemangku kepentingan di pemerintahan. Kira-kira kenapa etika penting bagi pejabat publik dan masyarakat? Jawabannya adalah konsekuensi. Kita diberikan akal untuk membuat pilihan atau keputusan dalam hidup, mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Jadi konsekuensinya adalah tidak akan jalan suatu kebijaksanaan, keadilan, dan kesetaraan yang dicita-citakan jika etika individu saja tidak berarti apa-apa dalam hidup. Apabila tidak ada pemahaman mengenai etika, maka akan seperti metafora yang sudah dibahas bahwa watak ular yang akan selalu berupaya memangsa merpati. Sikap-sikap tidak etis seperti KKN, pragmatisme, oportunisme yang sangat berpengaruh signifikan untuk menumbuhkan tindakan mencari jalan pintas dengan berbagai cara yang melanggar hukum atau peraturan ataupun nilai moral untuk mencapai apa yang diinginkan dan akan dipahami menggunakan teori etika utilitarianisme. Menurut sejumlah ahli, kondisi pembangunan proyek Hambalang dinilai tidak layak digunakan sebagai pusat kegiatan olahraga nasional. Kontur tanah dan strukturnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hingga kini proyek yang banyak menyeret para petinggi Demokrat ke meja hijau ini masih mangkrak. Salah satu bentuk pelanggaran etika yang sangat meresahkan atau merugikan negara dan masyarakat adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme atau singkatannya KKN. Seperti pada kasus proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional P3SON Hambalang di Bogor, Jawa Barat pada tahun 2010 sampai 2012. Proyek mangkrak ini seharusnya dapat beroperasi dalam menunjang peningkatan kualitas prestasi atlet olahraga nasional berstandar internasional. Sayangnya harus menerima kegagalan pembangunan akibat tindakan korupsi dan pelanggaran etika pejabat publik. Oknum-oknum dalam kasus KKN ini ada menteri, BUMN atau PT, birokrat, dan partai politik. Kerugian pun dirasakan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam proyek, seperti kontraktor, konsultan, dan substraktor, yang tidak mendapatkan pembayaran sesuai dengan kontrak. Dampak kerugian dari mega proyek Hambalang ini berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK telah secara resmi menyatakan kerugian negara dalam proyek ini yaitu total anggaran proyek Hambalang menghabiskan dana sampai 1 triliun dan sekitar 400 miliar yang terrealisasikan dalam bentuk hasil konstruksi atau pembangunan. Sisanya sebesar 700 miliar bisa dikatakan tidak memberikan hasil nyata atau menjadi bagian dari kasus korupsi pengadaan barang dan jasa melalui markup anggaran. Pelanggaran etika dalam mega proyek Hambalang ini yang pertama ada manipulasi data survei lokasi bahwa tanah Hambalang tidak layak untuk konstruksi karena struktur tanah yang labil. Kedua, para oknum mengatakan markup anggaran proyek dilakukan untuk menghindari kerugian akibat naiknya harga barang atau material. Namun
markup anggaran sengaja digelembungkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan yang terakhir, nomor 3, penyalahgunaan wewenang dalam proses lelang tender proyek. Dari kasus korupsi Hambalang tadi, apabila kita lihat dari perspektif teori utilitarianisme yang merupakan salah satu teori etika, maka diambil dari sudut pandang etis Jeremy Bentham, bahwa tindakan yang benar secara moral adalah yang menghasilkan kemanfaatan atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang terbanyak yang mendasarkan prinsip the greatest happiness for the greatest number, atau kebahagiaan terbesar bagi jumlah orang banyak. Berkaitan dengan tujuan adanya pemerintahan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, maka sudut pandang etis Jeremy Bentham sangat relevan. Kenapa? Karena setiap kebijakan ataupun keputusan pemerintah harus diarahkan pada kemanfaatan dan kebahagiaan masyarakat secara luas, bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok elit. Adapun menurut Safiyuddin dan kawan-kawan tahun 2002, teori ini sendiri merupakan paham etika dan moral yang menempatkan perbuatan baik sebagai perbuatan yang berguna, bermanfaat, dan menguntungkan, dan perbuatan buruk sebagai perbuatan yang menimbulkan penderitaan dan kerugian. Maka dari itu, teori ini pada kasus korupsi proyek Hambalang adalah bentuk tindakan yang tidak etis karena 4 hal yang saya telah analisis. Yang pertama, tindakan korupsi bertentangan langsung dengan prinsip utilitarianisme, yakni the greatest good for the greatest number. Kedua, korupsi tersebut menghasilkan penderitaan kolektif atau membawa kerugian finansial, sosial, dan moral yang besar bagi negara dan masyarakat. Ketiga, manfaat yang dihasilkan tidak mewakili kepentingan umum, melainkan justru merugikan masyarakat luas akibat pemborosan anggaran negara dan rusaknya integritas sistem pemerintahan. Yang keempat, mengorbankan kesejahteraan publik untuk membenarkan tindakan oportunisme, pragmatisme, dan korupsi seperti markup anggaran yang katanya untuk menghindari kerugian akibat naiknya harga barang atau material, faktanya sengaja digelembungkan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Alasan saya mengambil teori ini adalah karena teori ini memperkuat pentingnya pemerintah untuk benar-benar memiliki akuntabilitas dan integritas pada hasil dan mengesampingkan logika utilitarian untuk membenarkan tindakan tidak etis demi hasil tertentu, apalagi untuk kelompok tertentu dan kepentingan pribadi. Disinilah perlunya integritas yang berfungsi sebagai penyeimbang antara pencapaian hasil dan penghormatan terhadap nilai moral agar setiap kebijakan dan proyek-proyek benar ditunjukkan untuk kemaslahatan rakyat banyak, untuk kepentingan masyarakat, untuk negara, bukan kepentingan pribadi atau golongan. Pelajaran moral yang saya dapatkan dari kasus ini adalah kekuasaan tidak mengubah seseorang, kekuasaan hanya membuka siapa dirinya sebenarnya. Moral dan mental politisi yang korup berkontribusi pada pengkhianatan pada negara dan legitimasi rakyat. Perbuatan atau tingkah laku korup dilakukan dengan kesadaran dapat dinilai sebagai tindakan tidak etis atau buruk, sehingga perlu penguatan meritokrasi untuk mendapatkan pejabat yang berintegritas. Lalu, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir tindakan KKN ini? Nah, perilaku beberapa oknum politisi yang buruk terkadang tidak disadari sebagai suatu kesalahan, hingga ada prosedur hukum yang mengancamnya. Artinya, aspek keadilan dan etika terkadang diabaikan, kecuali setelah jelas dan terang adanya kepastian hukum yang dilanggar. Jadi pemerintah wajib mengambil langkah yang jauh lebih kritis dan tegas. Contohnya seperti penerapan e-procurement dan e-budgeting mutlak, sanksi administrasi preemptif, maksudnya pecat langsung atau nonaktifkan pejabat yang terindikasi kuat melanggar etika berat atau terlibat konflik kepentingan. Bentuk tim audit internal yang benar-benar independen dan punya taring. Susun kode etik yang bukan sekedar deretan kalimat indah, tapi dilengkapi mekanisme pelaporan dan penegakan sanksi yang transparansi dan tak bisa ditawar-tawar. Buat undang-undang dan peraturan yang sangat kuat untuk melindungi whistleblower. Prioritaskan pelacakan dan pengambilan aset hasil korupsi, karena itu kerugian real bagi negara dan rakyat. Pastikan lembaga penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim sendiri itu bersih dari praktek tak etis dan korupsi. Mereka adalah garda terdepan penegak hukum, integritas mereka mutlak.
Wajibkan semua data proyek strategis, mulai dari perencanaan, anggaran detail, kontraktor, hingga progres fisik, dan laporan keuangan bisa diakses publik secara real-time. Libatkan organisasi masyarakat sipil sebagai mitra kritis dalam setiap tahap proyek, dari perencanaan hingga evaluasi pasca pelaksanaan. Beri mereka akses dan ruang untuk melakukan pengawasan independen. Sediakan platform digital yang sangat mudah diakses, aman dan responsif untuk pengaduan masyarakat lengkap dengan sistem pelacakan status laporan transparan. Apa yang bisa kita lakukan, saya dan kalian dan semuanya masyarakat sebagai warga negara agar lebih peduli terhadap etika pemerintahan? Nah, kita memiliki kekuatan besar untuk mendesak perbaikan etika dalam pemerintahan. Ada 4 hal yang dapat dilakukan, yakni menurut proses yang transparan dan beretika. Pertama, aktif mencari tahu tentang bagaimana keputusan dan kebijakan pemerintah dibuat. Berani bertanya dan menyuarakan keprihatinan jika ada indikasi pelanggaran etika dalam proyek atau kebijakan. Tidak terpaku pada hasil yang menguntungkan di permukaan jika prosesnya tidak etis. Kedua, mendukung kompromi yang tidak mengorbankan etika. Yang bisa kita lakukan, bersikap kritis terhadap koalisi atau kompromi politik yang merugikan kepentingan publik atau melanggar prinsip etika, mendukung politisi dan partai yang konsisten menunjukkan integritas dan komitmen pada etika, mendorong diskusi publik mengenai batasan moral yang tidak boleh dilanggar dalam politik. Ketiga, mendukung dan memperkuat pengawasan efektif. Kita bisa berpartisipasi aktif dalam upaya pengawasan, seperti melaporkan dugaan pelanggaran etika atau korupsi kepada lembaga yang berwenang, misalnya KPK, Ombudsman, dan atau media sosial. Mendukung lembaga-lembaga pengawas independen dan menuntut agar mereka diberi wewenang dan sumber daya yang cukup untuk bekerja. Memanfaatkan platform digital untuk menyuarakan kritik dan mengawal kinerja pemerintah. Yang terakhir, keempat, membangun budaya anti permisif. Kita harus menjadi agen perubahan dalam menciptakan budaya di mana pelanggaran etika tidak lagi dianggap biasa atau wajar. Ini dapat kita lakukan seperti memulai dari diri sendiri dengan menjunjung tinggi etika dalam kehidupan sehari-hari, menolak untuk memberikan toleransi terhadap praktik-praktik yang tidak etis, baik dalam skala kecil maupun besar. Yang terakhir, terus menyuarakan nilai-nilai moral dan menunjukkan bahwa kita peduli terhadap kualitas etika para pemimpin kita.